Tabi pun, selamat sore kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Pada kesempatan hari ini dengan saya Arvin dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1, mohon izin untuk menyampaikan materi perpajakan. Kali ini di Jumat sore ini kita akan sampaikan materi yang sederhana, simple, namun juga banyak dijumpai dan dibutuhkan oleh wajib pajak. Yaitu materi yang akan kita bawakan pada hari ini berkaitan dengan sertifikat elektronik wajib pajak. Nah, jadi kawan pajak tahu nggak sih sertel itu apa gitu? Sertel itu apa, gunanya buat apa, bagaimana cara mengurusnya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengulik atau membahas sedikit tentang sertifikat elektronik. Kawan pajak, bahwa digitalisasi itu terjadi di semua lini, di semua sektor ya kawan pajak, termasuk juga di perpajakan. Nah, yang tadinya berkas-berkas tersebut, berkas-berkas perpajakan harus ditandatangani secara basah, kemudian kini mulai bergeser dan berganti menjadi elektronik, yang mana tidak perlu lagi kawan pajak untuk menandatanganinya secara basah, digantikan dengan yang namanya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik itu apa sih? Jadi, sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, kalau untuk perpajakan sendiri nih kawan pajak, sertifikat elektronik ini digunakan dalam layanan apa aja sih gitu kan? Jadi kenapa kita harus punya nih namanya sertifikat elektronik? Karena begini kawan pajak, dalam layanan perpajakan yang saat ini sudah dalam bentuk digital, itu dibutuhkan adanya suatu yang menunjukkan bahwa kepemilikan tersebut adalah benar milik wajib pajak, yaitu dengan cara mengupload atau mengunggah sertifikat elektronik. Layanan apa saja contohnya? Yaitu ada layanan e-faktur. Bagi pengusaha kena pajak yang akan melaporkan SPT masa PPN, maka membutuhkan sertifikat elektronik. Kemudian ada juga e-Bupot. Nah, e-Bupot juga ketika kawan pajak mau melaporkan SPT masa unifikasi, itu pada saat akan melaporkan akan diminta juga namanya sertifikat elektronik. Dan yang terakhir yaitu e-objection atau keberatan yang diajukan secara elektronik. Sertel yang diterima oleh wajib pajak digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik. Layanan perpajakan secara elektronik tersebut dapat berupa yang pertama ada permintaan nomor seri faktur pajak, kemudian pembuatan e-faktur, pembuatan e-Bupot, pembuatan e-objection, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak, kemudian juga ada pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak, dan layanan perpajakan secara elektronik lainnya. Jadi secara sederhananya ada 3 ya kawan pajak, ada 7 layanan, tapi saya contohkan ada 3. Yang pertama permintaan nomor seri faktur pajak, kemudian pembuatan e-faktur, pembuatan e-Bupot. Nah, itu kira-kira layanan yang dilakukan yang membutuhkan sertel. Selamat bergabung kepada wajib pajak yang baru saja bergabung. Pada kesempatan kali ini kita akan live IG membahas berkaitan dengan sertifikat elektronik atau sertel. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kemana kita harus mengajukan sertel. Wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertel secara elektronik atau tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari wajib pajak. Nah, untuk wajib pajak badan usaha itu juga membutuhkan sertel. Sertelnya pengajuan permintaan sertel untuk wajib pajak badan dengan status cabang dapat diajukan oleh wajib pajak badan dengan status cabang yang bersangkutan atau wajib pajak badan dengan status pusat sepanjang wajib pajak telah melakukan pemusatan PPN.
Nah, kalau kita sudah tahu nih sertel, kemudian manfaat sertel, kita berlanjut lagi. Tata cara pengajuan sertelnya. Bagaimana sih cara untuk mengajukan sertifikat elektronik? Nah, kawan pajak, kalau bisa kita bagi, maka sertifikat elektronik ini ada yang dibutuhkan untuk misalnya wajib pajak pengusaha kena pajak, namun juga ada juga wajib pajak tersebut bukan pengusaha kena pajak tapi tetap membutuhkan sertel, contohnya untuk membuat bukti potong tadi. Nah, caranya sama untuk pengajuannya. Kemudian kemana harus mengajukannya? Tadi sudah disampaikan bahwa wajib pajak dapat mengajukan ke KPP terdaftar. Kemudian syaratnya apa saja? Kalau untuk pengajuan sertifikat elektronik, maka dibutuhkan yang pertama dokumen formulir permintaan sertifikat elektronik. Dan juga ada beberapa persyaratan. Misalnya kalau wajib pajak badan yang membuktikan bahwa yang meminta tersebut adalah memang yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama wajib pajak badan tersebut. Contohnya adalah direktur atau pengurus gitu. Jadi dibutuhkan pertama formulir pengajuan sertifikat elektroniknya. Kemudian kalau untuk orang pribadi berarti dibutuhkan juga fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Kemudian kalau untuk wajib pajak badan usaha, selain formulir sertifikat elektronik, juga dibutuhkan akta pendirian dan atau perubahan, dan juga dibutuhkan fotokopi KTP dan NPWP dari seluruh pengurus yang namanya tercantum di akta tadi. Seperti itu. Kemudian kalau untuk wajib pajak pengusaha kena pajak, itu juga untuk sertifikat elektronik ditambah dari formulir yang dicetak dari e-faktur.pajak.go.id. Begini prosedur pengajuan sertelnya. Wajib pajak datang langsung ke KPP atau KP2KP terdaftar. Kemudian wajib pajak mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik dan melampirkan dokumen persyaratan. Kemudian nanti petugas pendaftaran meneliti formulir permintaan sertifikat elektronik dan dokumen persyaratan dan melakukan pengujian verifikasi dan autentifikasi atas data wajib pajak. Jadi kalau wajib pajaknya datang, akan dilihat tuh apakah wajib pajak yang datang ini memang memenuhi persyaratan atau memang orang yang sama dengan yang mengajukan sertifikat elektronik. Kemudian, dalam hal petugas pendaftaran telah meyakini kebenaran identitas wajib pajak, maka petugas pendaftaran memberikan bukti penerimaan surat kepada wajib pajak. Kemudian, petugas khusus melanjutkan proses dengan meminta wajib pajak mengetikkan dan menyiapkan paspres. Nah, ini poin kuncinya wajib pajak, kawan pajak, bahwa ketika kita tidak lagi perlu untuk tanda tangan basah, maka harus ada sesuatu yang spesifik yang memang menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah milik wajib pajak atau kawan pajak tersebut, yaitu sertifikat elektronik yang ada passwordnya. Password dari sertifikat elektronik tadi itu biasa disebut dengan paspres. Jadi ketika kita minta sertifikat elektronik, petugas akan meminta untuk mengisikan paspres. Nah, paspres ini harus dijaga oleh kawan pajak. Jangan sampai diketahui oleh orang lain, seperti itu. Kemudian, setelah wajib pajak mengetik dan menyiapkan paspres tadi ya, kemudian petugas khusus melakukan persetujuan permintaan dan mengunduh sertifikat elektronik. Khusus untuk paspres, apakah ada ketentuan? Itu tidak ada ketentuan khususnya. Misalnya, apakah harus 8 digit atau 10 digit atau huruf besar atau huruf kecil? Itu tidak ada ketentuan khususnya. Namun semakin baik paspres yang diajukan, maka itu akan semakin melindungi dari wajib pajak itu sendiri, seperti itu. Kemudian setelah itu langsung selesai kawan pajak. Jadi untuk pengurusan sertifikat elektronik yang dilakukan secara langsung ke KPP itu sangat mudah, persyaratannya juga mudah dan juga cepat, jadinya bisa ditunggu layanannya.
Nah, khusus untuk pengusaha kena pajak yang sudah memiliki akun PKP, begini prosedurnya. Jadi PKP mengajukan permohonan sertel pada laman Enova, yaitu efaktur.pajak.go.id. PKP menginput paspres pada laman Enova, kemudian PKP menghubungi KPP terdaftar, itu bisa melalui saluran telepon, email, atau aplikasi pengirim pesan untuk mendapatkan persetujuan dari petugas khusus. Nantinya, petugas khusus akan melakukan validasi identitas pengusaha kena pajak yang mengajukan sertifikat elektronik tadi. Nah, membutuhkan data-datanya adalah NPWP, NIK, dan nomor handphone yang terdaftar di akun pajak. Selamat bergabung pada wajib pajak yang baru saja bergabung. Pada kesempatan kali ini saya dengan Arvin, kita membahas mengenai sertifikat elektronik ya Bapak Ibu kawan pajak. Sertifikat elektronik ini secara sederhananya adalah pengganti dari tanda tangan gitu. Nah, sertifikat elektronik diajukan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak Pratama, kantor wajib pajak terdaftar, KPP tempat wajib pajak terdaftar. Untuk syaratnya yaitu kalau untuk orang pribadi formulir pendaftaran atau pengajuan sertifikat elektronik ditambah fotokopi KTP dan NPWP. Kalau untuk badan usaha ditambah lagi dengan akta pendirian atau akta perubahannya gitu. Kemudian kapan harus mengajukan sertifikat elektronik? Oke, sertifikat elektronik ini memiliki masa berlaku. Masa berlakunya yaitu 2 tahun. Jadi kapan harus mengajukan sertel itu 2 tahun 1 kali. Jadi kalau sudah daluarsa maka harus diperpanjang sertifikatnya. Kemudian dia tidak otomatis perpanjang ya kawan pajak. Jadi kalau untuk sertifikat elektronik itu tidak otomatis perpanjang sehingga harus diajukan perpanjangan ulang oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu sertel di masa COVID kemarin. Jadi ada perubahan, ada kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak dalam rangka pengurusan sertifikat elektronik. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa pengajuan sertifikat elektronik tadi itu dilakukan secara datang langsung ke KPP atau melalui pos, maka saat ini juga dapat dilakukan melalui email. Jadi kawan pajak, kalau kawan pajak ingin mengajukan sertifikat elektronik, sekarang ini sudah dapat dilakukan melalui email. Jadi bagaimana caranya? Kalau untuk email, maka ada yang namanya PORO kawan pajak ya, Proof of Record Ownership, yaitu proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui email memang betul adalah wajib pajak yang bersangkutan. Nah, PORO ini, Proof of Record Ownership atau bukti kepemilikan NPWP tadi, untuk wajib pajak badan, maka dibutuhkan pertama ada NPWP, kedua ada namanya, kemudian ada email yang terdaftar di akun pajak, kemudian nomor telepon yang terdaftar di akun pajak, dan juga butuh EVIN, salah satu pengurus, kemudian nomor handphone yang mengajukan, tahun pajak, status dan non-nominal SPT tahunan badan terakhir. Kemudian kalau untuk wajib pajak orang pribadi, apabila mengajukan sertifikat elektronik melalui email, maka nanti petugas pajak akan menghubungi Bapak Ibu kawan pajak untuk memeriksa apakah betul wajib pajak tersebut adalah wajib pajak yang bersangkutan yang mengajukan sertifikat elektronik. Apa yang dikonfirmasi untuk wajib pajak orang pribadi? Ada NPWP, kemudian nama, kemudian NIK, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon yang terdaftar di akun pajak. Nah, kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa sertifikat elektronik ini ada masa berlakunya. Masa berlakunya yaitu 2 tahun. Nah, bagaimana kalau sertifikat elektronik sudah kadaluarsa? Bagaimana cara mengajukan perpanjangannya? Nah, caranya adalah bisa lagi melalui email ataupun datang langsung ke KPP ataupun melalui pos. Tata cara dan prosedurnya sama dengan
ketika mengajukan sertifikat elektronik untuk yang pendaftaran baru gitu. Nah, jadi gimana nih kawan pajak? Sudah punya sertifikat elektronik atau belum? Kalau sertifikat elektronik, saya ulang kembali, digunakan untuk melakukan layanan perpajakan, seperti misalnya untuk membuat faktur pajak, kemudian untuk membuat bukti potong di e-Bupot, dan juga untuk misalnya mengajukan keberatan secara online atau e-objection. Begitu. Baik kawan pajak, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Nanti akan saya coba untuk carikan jawabannya. Oh iya, kita juga ada kuis ya, kuis berhadiah e-wallet bagi kawan pajak yang masih mengikuti live ini. Saya akan mengadakan kuisnya mungkin sekitar 5 menit lagi. Nah, tadi jadi saya resume untuk materi live Instagram kali ini, yaitu berkaitan dengan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik secara mudahnya digunakan untuk mengganti dari tanda tangan basah, untuk yang digunakan untuk layanan perpajakan yang dilakukan secara digital. Sertifikat elektronik diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. Untuk cara mengajukan sertifikat elektronik bisa ada 3. Yang pertama, datang langsung ke KPP. Kemudian yang kedua, dikirim lewat pos atau kurir tercatat. Dan yang ketiga, melalui email. Persyaratannya untuk wajib pajak orang pribadi yang mau mendaftarkan sertifikat elektronik, maka mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik, dilampirkan juga dengan fotokopi KTP dan fotokopi NPWP, fotokopi KTP dan NPWP. Kemudian kalau untuk wajib pajak badan usaha ditambahkan dengan fotokopi akta pendirian dan atau akta perubahan. Nah, kira-kira seperti itu tuh untuk berkaitan dengan sertifikat elektroniknya. Pada kawan pajak, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kendala yang berkaitan dengan perpajakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, untuk kuisnya, baik, saya coba lihat pertanyaan kuisnya ya. Untuk kuis ini ada hadiahnya, yaitu e-wallet. Nanti kepada kawan pajak yang berhasil menjawab dengan cepat dan benar, silahkan mengirimkan DM ke akun Instagram ini @pajakbandarlampung1. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama ada 2 pertanyaan ya kawan pajak untuk kuisnya. Untuk sertifikat elektronik itu diajukan kemana? Nah, itu kawan pajak untuk kuisnya pada hari ini. Pertanyaan pertama, sertifikat elektronik diajukan kemana? Oke, untuk memudahkan, selamat bergabung kawan pajak yang baru bergabung. Saat ini kita sedang live Instagram dengan tema sertifikat elektronik. Dan saat ini kita sedang dalam masa atau sesi kuis berhadiah e-wallet yang berkaitan dengan sertifikat elektronik. Pertanyaannya untuk kuisnya, sertifikat elektronik itu diajukan kemana? Nah, saya kasih pilihan aja ya, ada 2 pilihan. Yang pertama, apakah diajukan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Silahkan kawan pajak, kalau kawan pajak ingin mengikuti kuisnya, silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Di mana sertifikat elektronik diajukan? Apakah diajukan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar? Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya kawan pajak. Oke, kawan pajak bagaimana nih? Apakah sudah lapor SPT tahunan? Kemarin kan batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi yaitu akhir bulan Maret, kemudian untuk wajib pajak badan usaha yaitu akhir bulan April. Namun kalau misalnya kawan pajak belum melaporkan, silahkan dilaporkan. Oh, sudah ada jawabannya rupanya dari Kak Permata Vinanda di KPP wajib pajak terdaftar. Benar Kak, jadi nanti
Kak Permata Vinanda, silahkan DM ya Kak untuk klaim e-walletnya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Kawan pajak juga kalau misalnya ada yang baru bergabung dan ingin mengikuti kuisnya, untuk sertifikat elektronik itu bisa diajukan, kan bisa diajukan ada 3 tadi ya. Silahkan sebutkan satu saja Kak. Di mana, atau kawan pajak, silahkan disebutkan kawan pajak untuk sertifikat elektronik itu diajukan melalui apa. Tadi saya sampaikan ada 3 cara pengajuannya, tata caranya. Silahkan disebutkan melalui apa. Selamat bergabung kepada kawan pajak yang baru bergabung. Pada kesempatan kali ini kita live IG yang berkaitan dengan sertifikat elektronik. Saat ini kita sedang dalam kuis dengan hadiah e-wallet, dan pertanyaannya adalah pengajuan sertifikat elektronik itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Secara apa. Dan cukup dituliskan satu saja di kolom komentar, dapat diajukan secara apa. Selamat bergabung kawan pajak yang baru saja bergabung. Selamat datang di live IG Instagram Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung 1. Baik, kita tunggu sampai 16.25. Oke, kawan pajak, silahkan kalau mau mengikuti kuisnya ditunggu sampai 16.25. Untuk kawan pajak yang tadi sudah menang juga bisa mengikuti lagi ya Kak. Sertifikat elektronik dapat diajukan secara melalui app Enova Online. Oh iya, betul Kak Permata Vinanda. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuis ini ya Kak. Nanti untuk hadiah e-walletnya kakak bisa DM ya Kak nanti setelah live ini berakhir. Baik, sepertinya sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, yaitu berkaitan dengan sertifikat elektronik. Semoga kawan pajak sehat selalu, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kegiatannya. Saya Arvin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.